Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Afrizal. Di sini saya akan membuat tutorial cara konfigurasi Dynamesh OSPF menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita akan membuat topologinya terlebih dahulu menggunakan router PT router sebanyak 4. Oke, setelah itu ditambahkan titik-titiknya 24 satu, lalu isi 24. Oke, kita rapikan dulu. Oke, setelah itu kita pasang kabel-kabel ya teman-teman. Pasang kabel menggunakan cover dari router ke router. Oke, lalu kita pergi ke PT router dan kita tambahkan CFE. Pertama kita matikan terlebih dahulu, lalu kita ambil di sini, kita geser ke sini, lalu kita on kan. Setelah itu ke router 1, lakukan hal sama pada router 0. Kita CFE, kita off kan, geser, on kan. Oke, setelah itu Oke, setelah itu kita hubungkan dulu teman-teman kabel ke PC 0 ke switchnya. Oke, setelah itu kita pergi ke router 0, lalu kita ke config, kita ke capacitor 00, kita buat di sini 192.168.15.1, lalu kita on kan, kita pergi ke capacitor 10, kita 192.168.251, tekankan kapasitor 60, kita buat 192.168.35.1, tekankan. Oke, setelah itu kita pergi ke router 1, config kapasitor 00, addressnya 192.168.15.2, lalu kita capacitor 10, 192.168.45.1, kita on kan.
ke 60 terus 92.168 titik 55.1 on kan. Oke, setelah itu kita pergi ke router 2, kita config lagi ke faster 00 buat 192.168.45.2, lalu ke faster 10 192.168.75.2 kita on kan. Lalu ke faster 60 192.168.165.1 kita on kan. Oke, setelah itu kita pergi ke router terakhir, kita config lagi ke faster 00 192.168.75.1 kita on kan. Lalu kita pergi ke faster 00 192.168.25.1 titik 2 kita on kan. Baru ke 60 192.168.1 titik 85.1 baru kita on kan. Oke, tuh teman-teman. Nah, di sini sudah hijau semua, berarti artinya sudah lalu kita ke config desktop, kita buat IP configuration, lalu kita buat 192.168 sama kan seperti yang di router ya teman-teman, 35. Angka terakhirnya kita ubah 2, lalu kita tap. Nah, ini kita 192.168.35, baru ini 1 ya teman-teman, sama seperti di router yang fast Ethernet 60. Lakukan hal yang sama kepada semua PC. Setelah itu ke PC 192.168.55.2 192.168.55.1. Oke, setelah itu ke ini PC 2, kita ke desktop IP config 192.168.65.2 192.168.65.1. Oke, setelah itu ke PC terakhir, stop config, lalu 192.168.1.85.2 baru tap 192.168.85.1. Oke, setelah itu kita kirim pesan, kirim pesan dulu ya teman-teman, router sini violet, kita kirim lagi, baru sukses ya teman-teman. Oke, itu kita kirim ke sini violet, lalu ulang lagi, udah sukses teman-teman. Lalu kita ke ini lagi violet, baru router sukses, terakhir violet sukses. Dah, kita tes kirim ke PC teman-teman, router ke PC violet, baru kita kirim lagi ulang. Nah, sukses. Oke, baru ke PC lagi violet, dah sukses. Ini semuanya sama-sama itu ya teman-teman, violet dulu baru sukses. Oke, setelah itu kita pergi ke router 0, lalu kita pergi ke CLI, lalu kita conf t
Setelah itu kita ketik router OSPF10, lalu kita enter, lalu kita buat network 192.168.168.15.0 lalu spasi titik 0.0.255 lalu area 0, area 0 kita enter, lalu kita ketik lagi 25 baru kita enter, lalu terakhir kita ketik 192.168.35 untuk area 1, lalu kita enter. Setelah itu kita ketik lagi N. Oke, tamat. Nah, setelah itu kita pergi ke router 1, ke CLI lagi. Oke teman-teman, oke, sukses, alhamdulillah. Mesti tolol, kirim surat dulu deh. Sabar dulu. Setelah kita ketik router 1, baru kita ke CLI. Kita N dulu, baru kita config, lalu kita enter, lalu kita buat router OSPF10, lalu kita enter. Dah, setelah kita ketik lagi tadi network 192.168.15.0, lalu kita 0.0.0.255 area 0, lalu kita enter. Kita tunggu sebentar untuk proses loadingnya teman-teman. Oke, sudah loading, baru kita enter, lalu kita ketik lagi Binus Batu di mana? 45 area 0, kita enter, lalu kita ketik lagi yang terakhir 55 area 2. Oke, setelah itu kita enter, lalu kita N. Oke, setelah itu kita pergi ke router 2, kita CLI, kita enter, kita N dulu, baru kita configure terminal, baru kita buat router OSPF10, kita enter, lalu kita ketik network 192.168.45.0 0.0.0.255, lalu kita buat area 0. Nah, di sini kan sama seperti yang tadi ya teman-teman, di router 1 ada 45. Lalu kita enter. Kita tunggu loading sebentar. Nah, lalu kita enter. Kita ketik lagi 45-nya, kita ganti menjadi 75. Oke, setelah itu kita ketik area 0. Oke, sudah, kita enter, lalu kita ketik lagi 75, ubah menjadi 65, lalu kita ketik area 1, area 3, kita enter. Oke, setelah itu kita end teman-teman, kita enter. Oke, sudah. Terakhir, ke router terakhir lakukan hal sama, CLI juga, kita enter, kita end dulu, baru kita config. Setelah itu kita ketik router OSPF10,
enter, lalu network 192.168.0.0.0.255 area 0. Enter. Oke, loading. Oke, setelah itu kayak enter, lalu kita buat menjadi 25. Lalu kita enter. Oke, sudah loading. Lalu kita enter. Lalu kita ketik yang terakhir 85 area 4, area terakhir. Udah kita enter, baru kita end. Oke. Setelah itu, karena sudah semua terkonfigurasi, kita mencoba mengirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Sukses. PC 1 ke PC 2 violet, kita kirim lagi. Sukses. Lalu kita PC 2 ke PC 3 violet. Nah, lalu kita ulang. Oke, sukses. Oke, untuk semuanya sudah sukses teman-teman. Oke, cukup sekian video saya tentang konfigurasi dinamis OSPF menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya dari